Marilah kita satukan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah kita di pagi hari ini. Kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kita. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Aku hendak menyaksikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkaulah pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Ajarilah kami dengan Roh-Mu untuk melihat dan memahami kebesaran-Mu. Engkau melindungi kami dan menyediakan segala yang kami butuhkan dalam hidup ini. Ingatkan kami dan hidupkan iman kami untuk selalu bersyukur serta menyanyikan kebesaran dan kasih-Mu selama hidup kami melalui anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Tuhan Allah menyertai kita sekalian. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu hari ini tertulis di dalam 1 Timotius 6 ayat 10. Inilah firman Tuhan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Itulah firman Tuhan. Marilah kita sama-sama berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 353.
Marilah kita berdoa memohon pengampunan akan dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berterima kasih kepadamu karena begitu besar kasih-Mu kepada kami orang-orang berdosa dan hina ini. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dosa-dosa kami. Kami mengaku bahwa kami lahir di dalam dosa dan hati kami tidak memiliki iman yang teguh kepadamu. Kami sering menyimpang dari jalan kebenaran-Mu dan melanggar perintah-Mu ya Tuhan. Maha pengasih dan maha pengurah, kasihanilah kami, dan janganlah mengingat segala pelanggaran dan dosa-dosa pada masa muda kami. Ampunilah kami ya Tuhan, karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Inilah janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 169. Marilah kita membaca secara responsoria untuk epistel kita pada minggu ini yang tertulis dari Kisah Para Rasul 3 ayat 12 sampai dengan ayat ke-19. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua.
Tapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 165. Kau tak kulupakan yang terombang ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Jangankan aku lupakan, aku memimpinmu, aku memimpinmu. Aku lupakan, aku nolongmu, yakinlah teguh. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta alam dan isinya. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 15.
kami ya Bapa, untuk dapat menyambut firman-Mu. Sekarang kami tahu firman-Mu tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan terima kasih buat Tuhan, penyertaan-Mu. Tuhan masih mengizinkan kami untuk dapat berkumpul di gereja ini, untuk memuji dan memuliakan-Mu. Berkati persekutuan kami Tuhan, berkati ibadah ini menjadi persekutuan, menjadi persembahan kami, menjadi dupa yang harum yang kami persembahkan kepadamu. Berkenanlah atas ibadah ini. Bapa, sebentar kami akan coba membaca firman-Mu. Sertai kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu memahami apa yang Tuhan mau kami lakukan, apa yang Tuhan kehendaki kami lakukan dalam hidup kami, sehingga kami menjadi saluran berkat buat diri kami dan sekitar kami. Dan berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, tahirkan hati, pikiran dan mulutnya, agar firman Tuhan tersampaikan kepada jemaat-Mu pada saat ini. Terima kasih Bapa. Kami sambut Roh Kudus-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang melawat kita pada minggu ini, pada minggu Misericordias Domini, yang berarti kasih setia Tuhan, terambil dari Mazmur 106 ayat 1 sampai 5. Demikian firman Allah. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan? Memperdengarkan segala pujian kepadanya. Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan segala waktu. Ingatlah aku ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku, demi keselamatan daripadamu, supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersuka cita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Demikian pembacaan firman Tuhan, kita bernyanyi firman-Mu menjadi terang. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh suatu sukacita yang besar sehingga kita dapat beribadah baik di gereja ini maupun yang beribadah di rumah. Semua itu karena berkat Tuhan. Kita masih diizinkan untuk bangkit dari tidur kita dan dapat berkumpul di sini. Sehingga sungguh amat layak kita untuk menaikkan puji syukur dan sembah kita
kepada Tuhan kita yang ajaib dan perkasa. Amin, saudara-saudara. Ya. Yang menjadi tema ibadah minggu kita pada saat ini adalah hidup dalam kasih setia Tuhan. Jadi bagaimana agar kita dapat hidup dalam kasih setia Tuhan, atau mungkin dalam bahasa sederhananya, agar hidup kita berkenan di mata Tuhan. Jadi bagaimana kita agar hidup dalam kasih setia Tuhan, atau hidup kita yang berkenan kepada Tuhan. Dari pembacaan nats kita ini ada 3 hal besar yang akan coba kita selami agar kita dapat hidup dalam kasih setia Tuhan. Yang pertama, mengucap syukur. Ayat pertama dikatakan tadi, haleluya, bersyukurlah. Yang kedua, bagaimana kita berlaku adil. Dan yang ketiga, bagaimana senantiasa kita bersuka cita. Yang pertama terkait dengan pengucapan syukur. Kita harus pahami dulu kenapa kita harus bersyukur. Jadi sama seperti dalam kehidupan sehari-hari kita, kalau kita dibantu oleh orang lain, kita akan mengucapkan terima kasih. Jadi kita harus pahami dulu kenapa kita mengucap syukur. Sebab apa yang ada pada kita dan apa yang terjadi di hidup kita itu tidak mutlak merupakan karena kita sendiri. Ada kekuasaan lain atau ada kekuatan yang besar yang mengizinkan itu terjadi dan yang memiliki kendali atas hidup kita. Jadi firman Tuhan mengatakan jangan menyombongkan diri. Jadi kita, apa yang ada pada kita dan apa yang terjadi pada kita karena memang diizinkan oleh Tuhan. Sebagai Dia yang memegang kendali atas hidup kita. Itulah kenapa kita mengucap syukur. Karena ada kekuatan atau kekuasaan yang lebih besar. Jadi kepada siapa kita mengucap syukur? Jangan-jangan kita selama ini mungkin salah alamat pengucapan syukur. Bisa jadi. Tetapi melalui khotbah ini akan coba kita selami. Mungkin secara keimanan kalau ditanya kepada kita, kepada siapa kita mengucap syukur? Jelas semua mungkin mengatakan kepada Tuhan. Sudah pastikah itu kepada Tuhan ucapan syukur kita? Coba kita introspeksi diri sendiri. Karena kalau kita mengucapkan terima kasih itu kepada orang yang kita lihat, makasih ya, kita lihat jelas. Kalau pada saat sekarang ini, ucapan syukur kita kepada siapa? Benarkah kepada Tuhan? Jadi bagaimana agar ucapan syukur kita itu benar alamatnya? Pertama kan kita coba bagaimana kita dapat mengenal Tuhan. Pertama memang bagaimana kita mengenal Tuhan karena Tuhan sendiri berinisiatif memberikan kita kasih karunia melalui Roh Kudus. Jadi karena inisiatif Tuhan memperkenalkan diri melalui Roh Kudus sehingga kita mengenal Tuhan. Hal ini dapat kita baca pada Yesaya 11 ayat 2 ya. Apa dikatakan di situ? Seperti ini. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Berarti Tuhan sendiri memperkenalkan diri kepada kita melalui Roh Kudus.
Sehingga melalui Roh Kudus kita beriman kepada Tuhan. Sedangkan iman itu sendiri apa? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat 2. Jadi karena roh diperkenalkan Tuhan melalui Roh Kudusnya, dan melalui Roh Kudus kita beriman, dan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi syukur kita dipilih Tuhan. Enggak semua orang dipilih Tuhan untuk mengikut Dia. Jadi itu salah satu yang perlu kita syukuri. Kenapa kita dipilih Tuhan untuk mengikut Dia? Banyak, berapa ratus juta, 270 juta masyarakat Indonesia. Hanya berapa persen kita yang dipilih Tuhan untuk mengikut Dia? Tidak semua. Jadi kita itu pilihan khusus. Pilihan yang terbaik kita itu. Syukuri itu dipilih Tuhan. 200 juta lagi mungkin atau 100 juta sekian lagi, enggak tahu kemana. Enggak dipilih Tuhan mereka mengikut Dia. Jadi jangan sia-siakan pilihan Tuhan. Berarti kita spesial ini. Kenapa kita harus mengikut Dia? Kenapa kita yang dipilih? Atau kalau semisal di lingkungan kami ada 100 sekian rumah, mungkin cuma 4 rumah kami yang mengikut Tuhan. Sisanya 100 sekian jelas. Itu yang pertama, karena memang Tuhan sendiri yang berinisiatif memilih. Itu selanjutnya, bagaimana kita dapat mengenal Tuhan? Dengan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Jadi bagaimana kita semakin mengenal Tuhan, kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Saya rasa tiap keluarga kita punya Alkitab. Jangan hanya Alkitab itu hanya menjadi pajangan atau hanya sebatas ya tanda embel-embel bahwasanya kita Kristen, pengikut Kristus. Ya kalau bisa lebih baik memang Alkitab kita itu lecek, kusut, berarti sering dibaca. Bukan berabu, keseringan letak lama berabu, berarti nggak pernah dipegang. Jadi bagaimana kita semakin mengenal Tuhan dengan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Ini dapat kita baca pada Roma 10 ayat 17. Apa dikatakan di situ? Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi tadi Tuhan sudah memperkenalkan diri, bagaimana kita semakin mengenal Dia, kita harus membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Jadi kalau orang yang mungkin ya enggak ke gereja juga jarang, partang yang juga ya alhamdulillah absen terus, ikut mungkin kesaksian atau apapun itu namanya, yang enggak pernah juga. Apalagi di masa teknologi sekarang ini, begitu banyak khotbah-khotbah yang ada di YouTube, tapi yang dilihat IG melulu. Mana yang lucu-lucu aja. Bisa enggak kita hitung berapa banyak waktu kita yang kita habiskan hanya untuk dunia ini dibandingkan berapa banyak waktu kita sediakan untuk Tuhan? Untuk mendengarkan firman Tuhan. Coba kita hitung-hitung. Saya rasa mungkin hampir 90% lebih banyak untuk dunia ini. Jadi bagaimana mungkin kita makin mengenal Dia kalau kita tidak pernah mendengarkan firman Tuhan? Yang ketiga, tadi kalau pengenalan akan Tuhan dimulai oleh Tuhan sendiri, baru bagaimana kita semakin mengenalnya kita harus membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Yang ketiga, pengenalan akan Allah itu memiliki komitmen dan konsistensi yang tetap.
Jadi kalau sudah berkomitmen ikut Tuhan, ikutlah. Konsistensilah terhadap komitmen tersebut. Karena kenapa kita harus konsistensi dan sering baca Alkitab dan sering mendengarkan firman Tuhan? Karena si iblis dan dunia ini senantiasa menggoda kita. Banyak hal dilakukan. Dan godaan dunia ini dan si iblis itu sekarang semakin halus sekarang ini. Makin soft. Dia untuk menggoda kita. Banyak cara dilakukan. Jadi bagaimana kita menangkal itu dengan tahu apa niat Tuhan, apa hukum Tuhan, apa ketetapan Tuhan terhadap kita. Itu cara kita menangkal. Jadi kalau kita baca di Alkitab sama seperti istri Lot. Tuhan telah katakan ke si Lot, jangan melihat ke belakang. Lot juga mungkin sudah katakan ke keluarganya, jangan menoleh ke belakang. Tapi apa yang terjadi? Istri Lot menoleh ke belakang sehingga dia menjadi batu garam. Dia tidak tetap terhadap komitmennya, dia tidak konsisten terhadap komitmennya mau ikut Tuhan. Hanya karena harta dia di belakang. Jadi demikian juga kita. Jadi ada ganjaran, ada hukum yang akan kita terima apabila kita tidak konsisten terhadap komitmen kita untuk mengikut Tuhan. Ini ada tertulis di dalam Petrus 2 ya, Petrus 2 ayat 20. Apa dikatakan di situ? Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan juru selamat kita telah melepaskan diri dari kecemaran-cemaran duniawi, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Jadi ada ganjaran terhadap itu. Tetapkan komitmen kita. Walau memang kita manusia biasa, mungkin jatuh, boleh. Tuhan tidak salahkan itu. Selama dia mau minta ampun. Tuhan tahu batasan kita. Dan Tuhan kenal kita. Walau mungkin sekali dua kali jatuh, boleh. Asal jangan disengaja juga ya, dicoba-coba. Jangan mengetes Tuhan juga, itu salah. Jadi melalui pengenalan secara pribadi kepada Tuhan, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jadi terjawab ayat 2 tadi. Apa dikatakan ayat 2 tadi? Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya? Kita. Kalau kita sudah mengenal Tuhan semakin dalam, dan kita punya ikatan pribadi, ikatan yang intim kepada Tuhan, kitalah yang akan memperdengarkan pujian kemuliaan Tuhan. Sehingga melalui pengenalan secara pribadi kepada Tuhan, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan berusaha menyenangkan hati Tuhan. Bukan malah mendukakannya. Kenapa? Karena memang Tuhan baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Itulah kita kenal, oh berarti Tuhanku begini. Tuhanku begini, Tuhanku perkasa. Itu dari sisi Tuhan. Kita lihat ke diri kita sekarang. Dengan melihat situasi hari-hari terakhir ini, banyaknya penderitaan, banyaknya pergumulan, sakit penyakit, ketidakjelasan ekonomi, persoalan pribadi, keluarga, anak, istri, ditinggal orang yang kita kasihi. Masih mampukah kita bersyukur? Di atas semua problema itu, masih mampu kita bersyukur? Kalau kita hanya mengandalkan kemanusiaan kita, dan kalau kita hanya mengandalkan dunia ini, jawabnya tidak. Jawabnya tidak. Kenapa?
Karena sering kita manusia ini hanya berfokus terhadap persoalan itu, kita berfokus terhadap pergumulan itu, kita terfokus terhadap penderitaan itu. Padahal pergumulan itu, penderitaan itu menjadi bukti bahwasanya kita tidak mampu untuk segala hal. Kan itu loh. Kalau kita mampu, mungkin tidak akan ada persoalan. Mungkin tidak akan ada pergumulan. Jadi karena adanya itu membuktikan bahwasanya kita ini nggak bisa segalanya. Jadi kalau kita memang tidak bisa segalanya, kan sudah selayaknya kita memohon bantuan kepada orang yang mampu, orang yang kuat. Siapa itu? Tuhan Yesus Kristus. Jadi memang itulah esensi dari ucapan syukur itu. Karena kita mengenal Tuhan, Tuhan sangat suka dipuji, dan Tuhan sangat suka untuk kita mengucap syukur, dan kita tahu kelemahan kita bahwasanya kita tidak mampu untuk segala hal, ya kita harus mengucap syukur. Seperti yang tertulis dalam 1 Tesalonika 5:18. Apa dikatakan di situ? Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Oh, jelas berarti kan? Kita sudah kenal Tuhan kita tahu batasan kita mengucap syukur seperti yang dikatakan Tuhan. Jadi beban itu, persoalan itu sebenarnya itu selesai tidaknya bukan karena persoalan selesai tidaknya, dapat enggak kita lewati persoalan itu atau beban itu, tetapi persoalan intinya adalah bagaimana kita bisa melibatkan Tuhan. Dan bagaimana kita mengizinkan Tuhan berkarya atas hidup kita. Jadi melalui proses tadi, kita mengizinkan Tuhan enggak membentuk kita. Kita izinkan Tuhan enggak membela kita. Jadi bukan persoalan yang lain. Bukan karena persoalannya begini, tidak. Tetapi kita izinkan enggak Tuhan berkarya atas hidup kita. Kalau enggak kita izinkan, walah-walah. Dalam Keluaran 14 ayat 14 dikatakan seperti ini. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Dan kamu akan diam saja. Jadi apa lagi? Biarkan Tuhan berkarya atas hidup kita, biarkan yang Tuhan berperang atas nama kita. Dan dalam Matius 11 ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan serta dalam Lukas dikatakan, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi apa lagi? Tinggal kerelaan hati kita mengizinkan Tuhan untuk masuk ke dalam persoalan kita. Jadi kalau kita sudah tidak mampu, kalau dipaksakan diri bisa kolaps. Udah tahu nggak mampu, masih dipaksakan juga, ya jin. Minta tolong kepada Tuhan. Jadi jelas, kenapa tadi kita berucap syukur tadi? Karena satu, kita mengenal Tuhan, kita amat dahsyat, perkasa dan segalanya. Dan kita tahu diri kita tidak mampu, dan Tuhan mampu memberikan apa yang kita minta kepadanya. Itulah makanya Tuhan minta kita untuk senantiasa mengucap syukur. Itu yang pertama. Yang kedua, berlaku adil. Orang yang hidup dalam kasih setia Tuhan ialah mereka yang berpegang pada hukum dan ketetapan Tuhan. Artinya, kita yang telah mengenal Tuhan, kita yang telah tahu diri, kita yang senantiasa mengucap syukur dan memuji Tuhan, kita harus juga dapat berlaku adil terhadap diri kita dan orang lain. Dan jangan juga ya
seperti biasa. Cuman kita nyerisin orang Batak, kita pun gak bisa bersatu katanya. Aduh, bukan begitu pemahaman dari firman Tuhan. Tidak, siapapun, mau sama setan sekalipun tetap harus berlaku adil. Kalau memang walau orang Batak sekalipun, Kristen sekalipun, kalau memang dia tidak layak untuk di situ, ngapain juga diperjuangkan? Bukan begitu keadilan versi Tuhan. Seakan-akan kita tidak percaya kepada Tuhan. Kalau kita serahkan semua persoalan kepada Tuhan, Tuhan akan menempatkan orang yang pantas dan layak di situ. Jadi jangan juga jadi sentimen primordial ya, jangan juga jadi sentimen kesukuan. Pengalaman Niba memang di kantor yang sering begitu. Ada terkadang pihak ketiga pemborong, jangan sama dia begini-begini. Enggak sampai di situ urusan. Dan Tuhanku juga tidak mengajarkan seperti itu. Apa yang kuyakini juga tidak mengajarkan seperti itu. Jangan juga jadi tameng itu. Enggak. Karena terkadang melalui orang lain yang mungkin menurut kita berdosa, kita dapat pelajaran dari situ. Mungkin Tuhan titipkan pesan melalui dia walaupun keberdosaannya, kita akan pelajari, oh iya. Macam cara Tuhan untuk mengingatkan kita. Macam. Jadi jangan juga. Karena apa yang terjadi di dunia ini juga izin Tuhan. Jadi jangan dikira Tuhan tidak peduli terhadap itu. Jadi memang walau memang terkadang godaan, penderitaan hidup mampu menggoda kita menuju ke arah jalan yang salah, yang tidak berkenan terhadap Tuhan. Karena ketamakan kita karena rasa tamak kita, terkadang kita mau menghisap darah keluarga sendiri, istilahnya. Jadi mengorbankan orang lain demi kesenangan kita, demi keuntungan kita. Itu juga enggak boleh. Jadi kelakuan itu dilarang tegas oleh Tuhan. Seperti yang tertulis di dalam Amos 5 ayat 15, apa dikatakan di situ? Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Jadi bencilah yang jahat, cintai yang baik dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Daud. Jadi enggak melihat siapa, tidak. Tapi yang jelas bencilah yang jahat, cintai yang baik, tegakkan keadilan. Tidak melihat kalau dia begini, enggak. Tuhan kita tidak ada kasih pertimbangan begitu. Hal berlaku adil ini dapat kita baca pada kisah Raja Salomo. Bagaimana dia memutuskan suatu keputusan yang cukup adil. Yang memang adil. Itu dapat kita pahami di situ. Walau kebenaran, kalau kita lihat pada situasi sekarang, walau kebenaran dan keadilan di dunia ini dapat dibeli oleh orang yang punya kuasa dan yang punya duit. Tetapi yakinlah bahwa kebenaran dan keadilan itu akan menang pada akhirnya. Walau mungkin melalui jalan yang cukup terjal. Itulah proses. Atau istilah sekarang sering kita dengar itu Gusti Ora Sare. Tuhan tidak tidur. Pada waktunya nanti, pada masanya nanti Tuhan akan tegakkan itu. Ya. Jadi tinggal hanya kerelaan kita. Jadi bagaimana kita agar senantiasa dapat berlaku adil? Dengan pengenalan dari Tuhan, dengan pengenalan akan diri pribadi, dan meminta hikmat daripada Tuhan. Jadi tetap berarti komunikasi dengan Tuhan itu harus tetap intens.
Gak boleh putus-putus. Itulah yang kedua. Yang terakhir, yang ketiga. Bersuka cita. Kita yang hidup dalam kasih setia Tuhan hendaklah menjadikan Tuhan sumber kasih dan anugerah dalam hidup kita. Dan tidak menjadikan dunia ini menjadi sumber keselamatan kita. Melainkan hanya kepada Tuhan. Kalau di ayat 4 kita katakan tadi, kita baca tadi, ingatlah aku ya Tuhan. Penekanan itu lihat. Ingatlah aku ya Tuhan. Ini merupakan kedalaman hati pemazmur, kerendahan hati pemazmur yang menyandarkan hidupnya hanya kepada Tuhan serta senantiasa menantikan kebaikan dan sukacita terjadi di tengah-tengah umat pilihan Tuhan. Jadi kalau kita sudah mengatakan ingatlah aku, berarti kita sudah melakukan apa yang Dia mau. Kalau kita belum melakukan apa yang Dia mau, rasa nggak berani kita bilang, ingat aku ya. Berani. Berarti pengenalan terhadap Tuhan dan Dia tahu batasan dirinya dan Dia bilang, ingat aku ya Tuhan. Jadi harus paham dulu posisinya. Jadi sukacita bukan hanya perasaan gembira, tetapi juga bahagia dan perasaan yang terberkati. Itulah sukacita. Jadi kita akan coba pahami lagi. Kenapa kita harus bersukacita? Kenapa? Pertama, ini merupakan perintah Tuhan. Oh, kalau namanya perintah wajib. Hal ini dapat kita baca pada Mazmur 37 ayat 4. Mazmur 37 ayat 4. Apa dikatakan di situ? Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jadi perintah Tuhan. Bergembiralah karena Tuhan. Jelas. Jadi sukacita itu, jadi kalau memang masih ada orang Kristen, dijumpain pun langsung keriting, itu berat itu, nggak menggambarkan sukacita itu. Kalau bisa siapapun yang datang, kita terima dengan siapapun. Karena kita nggak disuruh harus bersukacita kalau orang Kristen datang kepadamu. Enggak, siapapun. Jadi kita dengan senyum, dengan rendah hati siapapun. Karena kita merupakan saluran berkat bukan hanya untuk orang Kristen saja, tidak. Buat sekitar kita dan alam. Jadi pertama karena memang perintah Tuhan. Selanjutnya kenapa kita harus bersukacita? Sukacita merupakan perwujudan atau manifestasi dari perdamaian kita dengan Allah atau pertobatan kita. Jadi kalau belum bersukacita berarti belum bertobat itu. Berarti dia masih hidup dalam genggaman kegelapan itu sendiri. Dia harus bersukacita, senyum. Jangan gitu ada datang, asing pasnya bengak katanya. Boleh juga. Jadi kenapa kita harus bersukacita? Karena memang itu perintah Tuhan. Kedua, sebagai perwujudan dari perdamaian kita dengan Allah. Sebagai perwujudan perdamaian kita dengan Allah. Hal ini dapat kita baca, coba jemaat kita coba dicari Ayub 22 ayat 21 sampai 26. Ayub 22 ayat 21 sampai 26. Tolong dibacakan buat kita. Ada yang sudah ketemu?
maka sungguh-sungguh engkau akan bersenang-senang. Jadi itulah mengapa kita bersuka cita. Pertama tadi karena perintah Tuhan, kedua memang karena manifestasi atau perwujudan dari rasa pertobatan kita. Itu tadi kenapa? Kita naik ke pertanyaan berikut. Bagaimana agar kita dapat bersuka cita? Tadi kenapa? Jelas perintah Tuhan apa berarti wajib. Jadi bagaimana agar kita dapat bersuka cita? Yang pertama, hormati sahabat Tuhan. Jadi hormati sahabat Tuhan. Itulah langkah pertama kenapa kita akan bersuka cita. Kalau ada jemaat yang dapat mencari Yesaya 58 ayat 13 sampai 14. Apa dikatakan di situ? Yesaya 58 ayat 13 sampai 14. Ada yang sudah ketemu? Jadi jelas, kita harus menghormati sahabat. Masa peristirahatan Tuhan. Hari yang dikuduskan Tuhan, yang dimuliakan Tuhan. Karena menurut pengalaman pribadi memang dulu tahun 92 saya ke Medan, sekolah STM. Memang waktu itu masih jiwa muda ya. Tapi mungkin pada saat itu memang enggak tiap minggu aku ke gereja. Tapi yang menjadi catatan satu memang aku paling enggak suka diganggu oleh acara apapun di hari Minggu. Walau mungkin aku pada saat itu enggak ke gereja, enggak beribadah, tapi aku enggak mau pada hari Minggu itu diganggu oleh kegiatan lain. Sampai terus terjadi sampai tahun 96 kuliah, 98 mulai main ke kantor dinas, dan satu dinas pun tahu kalau Jepta itu tidak boleh diganggu hari Sabtu dan hari Minggu. Mau sepenting apapun itu urusan. Itu kujaga komitmen itu. Jaga komitmen itu. Dan karena konsistensi kita terhadap itu, dan mereka lihat bahwasanya kita memang tidak mau diganggu, dan pada hari Minggu memang kita beribadah, akhirnya mereka maklum. Oh iya ya, ibadahnya dia. Karena sering juga kita katakan, aku nggak mau, tapi tidur-tiduran. Akhirnya ketimbang kau tidur kan bagus kerja. Kan begitu katanya. Tapi karena kita tetap konsisten terhadap itu, dan mudah-mudahan sampai sekarang memang tidak pernah disuruh. Segenting apapun. Muncul pertanyaan terkadang. Jadi apa makan kami di hari Minggu itu? Di hari Sabat itu? Tuhan telah beri kepada kita 6 hari. Dan kalau mau hitung-hitungan, di hari ke-6 keseringan kita memperoleh rezeki yang lebih. Dan itulah yang akan kita manfaatkan di hari Minggu. Di hari Sabat itu. Bukan malah bekerja. Pengalaman saya pribadi seperti itu. Jadi
Saya kerja dari Senin, Selasa, Rabu sampai Jumat. Gak tahu mungkin gimana caranya. Ada aja di hari Jumat atau di hari Sabtu itu yang memberi rezeki untuk kita menggunakan pada hari Minggu. Kalau kita terlalu maksa juga, mesin aja yang dari besi butuh istirahat. Apalagi kita. Hitung-hitung kasarnya, usahlah dulu mungkin beribadah, terlalu kudus sekali, mungkin kita, fisik kita butuh istirahat, butuh. Dan kebiasaan dari dulu memang, seingat saya itu dulu waktu SD, waktu kita masih Bapak Pendeta Resort di Siborong-Borong, itu kalau dari Senin sampai Jumat, itu biasa kami pulang sekolah langsung ke ladang, dari ladang itu paling cepat pulang jam 6. Itu dari Senin sampai Jumat. Kalau hari Sabtu, itu dipercepat pulangnya. Jam 4 udah pulang, kan gitu. Jadi terkadang kalau hari Sabtu itu pulang sekolah aja udah jam 2, jam 3, sampai ke ladang makan siang, udah siap makan, pulang. Jadi memang sudah terbiasa dilakukan seperti itu. Dan akhirnya kita menghargai hari Minggu itu. Menghormati hari Minggu itu. Jadi sampai sekarang mungkin karena waktu kecil udah dilatih seperti itu, akhirnya mungkin jadi kebiasaan. Jadi tertanam di pikiran kita. Dan kita juga sebagai orang tua, ya kalau bisa biasakan aja dari kecil itu. Karena secara pribadi, sempat saya pada posisi kalau enggak ke gereja itu enggak enak. Apalagi dulu sebelum Covid, itu Minggu gereja, Selasa sermon, Kamis pertangyangan, Jumat latihan kur, masuk Minggu lagi. Jadi kalau rutinitas yang ini tidak terjadi, karena sudah biasa kita lakonin, akhirnya badannya nggak enak. Jadi kayak Covid ini malah, aduh bingung jadinya. Ini, aduh gimana ya Tuhan. Kalau boleh memang tiap hari. Dan bisa istilahnya Bapak Ibu Saudara-saudara kasih bisa ditanya kepada situasi. Walau ke ujung Tanjung Anom sekalipun, ke Gloria sekalipun, atau kemana lagi, sedapat mungkin saya ikut sermon. Sedapat mungkin. Memang satu kabupatennya Tembung sana sama Tanjung Anom. Sama-sama di Liserdang. Cuman ujung ke ujung dia. Ada sukacita yang kita peroleh dari situ. Dan terakhir pernah juga pada baru-baru saya ditabiskan menjadi sintua. Enggak tahu kenapa, di kantor juga memang. Enggak tahu kenapa dari mana dia tahu. Kau sudah sintua? Sudah. Apalah yang kau dapat dari situ? Pertanyaan jebakan. Tapi entah kenapa, nggak pakai logika pikiranku, pada saat itu saya hanya menjawab sukacita. Karena dengan begitu, aku tahu kepada siapa menumpahkan bebanku, aku tahu kepada siapa melaporkan persoalanku, dan aku tahu siapa yang akan berjuang atas aku. Oh iya ya katanya. Iya. Kalau untuk yang di dunia ini madu, enggak lah. Karena habis juga itu. Tapi perasaan sukacita di hati kita. Jadi itu yang pertama bagi Tuhan. Kita harus menghormati sahabatnya Tuhan. Yang kedua, apa dikatakan? Tidak munafik. Coba Bapak Ibu baca yang di Yesaya 58 ayat 1 sampai 4. Yesaya 58 ayat 1 sampai 4. Masih di pasal yang tadi juga. Coba dibaca.
sama-sama kita dengar. Itulah orang munafik. Laga, tampilan, gaya, paling beriman, paling suci, tetapi tetap juga memelihara kedengkian. Jadi dia memang bertanya, gimana hukum Tuhan yang baik? Apanya? Tetapi hanya sebatas di bibir tok. Implementasi nol. Itu bisa kita lihat saudara kita sekarang yang melakukan ibadah puasa. Masih juga disuruh tutup rumah makan. Itukah implementasi dari puasanya sendiri? Sama seperti yang tertulis ini, kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi. Jadi ngapain juga sok suci, perkataannya, tapi tingkahnya tidak menggambarkan sama sekali. Jadi munafik. Sama juga seperti biasa kadang kita ya. Mau laki-laki perempuan juga mau juga ngegosip. Kau katanya begini. Siapa yang bilang? Waduh. Ini udah jadi persoalan itu. Tuhan tidak suka itu. Karena informasi setahu kita ya, kalau kita orang sistem, informasi dibutuhkan untuk antisipasi, bukan malah menjatuhkan. Ini ada orang menyampaikan informasi begini, benar tidaknya terserah dia, tetapi reaksi kita terhadap informasi itu sebenarnya yang salah. Gak perlu. Seharusnya bagaimana? Oh gitu ya. Oh ya udahlah. Karena reaksi kita gitu berlebihan nanti, iya kayak gitu cakap dia. Di mana dia berkujumpain? Udah, tambah persoalan. Enggak selesai persoalan. Selesaikan dulu ini. Enggak perlu. Tetapi dari informasi itu, oh, berarti yang buisong. Karena satu hal, kita itu manusia itu pribadi-pribadi yang spesial ya, yang berbeda-beda. Keluarganya beda, pola pendidikannya beda, apanya juga beda, banyak hal beda. Jadi jangan juga kita paksakan pemikiran mereka harus sama dengan pemikiranku, harus bisa begini. Enggak juga, karena kita polanya beda. Tingkat pendidikan juga beda. Misalkan kawan ini sekolahnya teknik, mesinnya dibahasi. Kita mungkin psikologi atau apa. Ya jelas beda lapangan tandingnya. Sudut pandangnya juga beda. Jadi apakah kita perlu menanggapi itu? Tidak. Karena kita akan membiarkan, mengizinkan informasi yang buruk itu mempengaruhi hati dan pikiran kita. Padahal Tuhan sudah katakan tadi, ya pikirkanlah yang baik. Jangan kasih ruang untuk hal-hal negatif di dalam pikiran kita. Jangan kasih peluang. Dan itu juga yang pernah kita ingatkan terhadap orang tua ya. Biasa kalau keluarga pendeta itu, istrinya itu, sering lihat tuh, ya begini, banyaklah cakap jemaat itu begini. Di awal-awal mama kami pelayanan memang, di situ sering ngedrop. Didengar cakap jemaatnya begini, kata nanti begini, kata gitu. Aku katakan, ngapain juga? Jangan kasih peluang untuk itu. Karena hidup kita bukan berdasarkan omongan orang itu. Jadi buat apa? Apakah kita masih kurang lagi beban pikiran kita untuk memikirkan keluarga, anak, biaya, apa segala masih kurang? Masih adakah tempat kosong di pikiran kita? Kalau bagi aku tidak. Aku tidak akan kasih peluang, aku tidak akan kasih kesempatan untuk pikiran-pikiran negatif itu masuk dalam pikiranku. Enggak mau. Kok jadi dia pula mengendalikan pikiranku? Aku yang punya badan, kok aku yang punya hati? Jadi jangan kasih peluang itu. Boleh informasi itu dapat, boleh. Tetapi untuk apa? Untuk antisipasi langkah kita terhadap hari berikutnya. Bukan malah
menjatuhkan, malah mendebatnya, dan yang akan dapat itu nantinya kita sakit, kawan kita itu pun tersakiti, pada badan pecah belah yang terjadi. Siapa yang untung? Gak ada. Siapa yang rugi? Kita. Jangan kasih kesempatan peluang masuk pikiran-pikiran negatif dalam hati dan pikiran kita. Itu tadi. Jadi bagaimana agar kita dapat bersuka cita? Pertama, kita harus menghormati sahabat Tuhan. Kedua, tidak munafik. Jelas ya? Jadi itulah bagaimana agar kita bersuka cita. Dan terakhir, sukacita merupakan salah satu dari 9 buah roh. Saya rasa kita mungkin sama-sama tahu itu. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Jadi jelas, kalaupun mungkin ada informasi tadi, udahlah lembutkanlah hatimu. Sudah selayaknya kita untuk minta maaf kepada Tuhan. Tuhan, aku telah sempat berpikiran seperti ini terhadap temanku. Aku sempat berpikiran terhadap begini terhadap keluargaku atau siapapun. Aku datang kepadamu untuk minta ampun. Agar sukacitamu tetap ada padaku, tetap ada pada keluarga ini, tetap ada pada jemaat ini. Jangan biarkan itu terjadi. Jangan kita sia-siakan waktu kita terhadap hal-hal yang tidak perlu. Lakukanlah yang baik. Tegakkan keadilan. Jadi melalui Mazmur ini kita diajarkan Tuhan untuk hidup dalam kasih setia Tuhan. Melalui pengucapan syukur kita dengan mengenal Tuhan, dengan mengenal keperkasaannya dan tahu batasan kita, dan kita senantiasa berlaku adil, dan sukacita Tuhan itu akan senantiasa ada pada kita dan keluarga kita. Walau mungkin banyak ketakutan, kekhawatiran dalam hidup kita yang penuh dengan penderitaan, pergumulan atau persoalan, tapi hendaklah kita jangan hilang iman kita. Justru datang kepada Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan, pengampunan dan pertolongan dari Tuhan. Dengan pujian, serta syukur, serta sukacita kita menghadap Dia, serta kita menjadi saluran berkat buat diri kita, keluarga, dan lingkungan kita. Dan nama Tuhan melalui perbuatan kita, nama Tuhan yang akan semakin ditinggikan dan dipermuliakan. Tuhan Allah menyertai kita sekalian. Amin. Kita bernyanyi firman-Mu, berkatilah. Tuhan, pujian sembah kami kepadamu.
Terima kasih atas waktu yang Tuhan masih berikan. Dan terima kasih buat firman Tuhan yang kami dengarkan pada saat ini, di mana Tuhan menegur kami untuk senantiasa kami mengucap syukur dan senantiasa kami dapat berlaku adil kepada siapapun, dan senantiasa kami bersuka cita, sehingga melalui kami sukacita itu semakin membesar untuk sekitar kami, dan melalui kami nama Tuhan yang dipermuliakan, dan dengan demikian kami akan memperoleh berkat yang berlimpah daripadamu. Terima kasih Bapa buat waktu ini, buat firman-Mu. Tanamkanlah itu di dalam hati pikiran kami melalui Roh Kudus-Mu, dan kuatkan kami dalam menjalankannya di dalam kehidupan kami sehari-hari, agar kami mampu dan kuat. Karena kami tahu ya Bapa, kami manusia yang lemah, kami manusia yang berdosa, kami tidak luput dari kesalahan apapun. Kami ingin senantiasa Tuhan hadir dan bersama dengan kami melalui Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, kami sambut berkat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 755. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus Yesus yang berada di gereja kita saat ini, dan juga Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah kita masing-masing. Marilah kita mendengarkan warta jemaat kita, dan sebelumnya kita ucapkan terima kasih buat Amang Sintua Wajepta Panjaitan yang sudah menyampaikan firman-Nya. Banyak yang disampaikan dan luar biasa. Saya catat ada 2 quote paling sedikit untuk saya. Berbahagialah kita kalau Kristus memilih kita menjadi pengikut-Nya. Saya kira kita semua di sini adalah pengikut Kristus. Kita wajib berbahagia. Satu lagi, berbahagia itu, bersukacita itu bila kita merasa kita berdamai dengan Tuhan. Kita di sini pasti yang sudah berdamai dengan Tuhan. Tidak ada alasan untuk kita tidak berbahagia. Terima kasih Amang Sintua. Yang membawa kita nanti dalam 2 syafaat ialah Amang Calon Sintua Edi Sastro Napitupulu ST. Marilah kita dengarkan warta jemaat kita. Kebaktian Minggu tanggal 25 April 2021, Minggu Jubilate berbahasa Batak.
Evangelium dari kitab 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai 8, epistel dari kitab Yosua 1 ayat 5 sampai 8. Tema menuruti perintah Allah, mangulahon saluhut patik ni debata. Yang kedua, pertanyaan Kamis 22 April di rumah masing-masing jemaat masuk pukul 18 WIB. Yang ketiga, sermon resort Selasa tanggal 20 April 2021 di HKI Tanjung Anom masuk pukul 18 WIB. Yang keempat, pada hari ini kita akan mengumpulkan persembahan ke depan dengan 4 persembahan. Persembahan yang keempat diperuntukkan untuk daerah 6 Sumatera Timur 2 untuk diserahkan sebagai rasa terima kasih kepada Amang Eporus Pendeta Firman Sibarani MTH atas pengabdiannya memimpin daerah 6 Sumatera Timur 2 periode 2020-2025. Yang kelima, himbauan sosok-sosok untuk menopang keuangan gereja kita. Kami himbau seluruh jemaat dengan sukacita boleh melunaskan iuran tahunan, iuran LSJ, iuran pembangunan untuk tahun 2021 dan juga tahun-tahun sebelumnya kalau masih ada yang tertinggal. Demikian juga sumbangan pembangunan yang sudah dijanjikan pada waktu-waktu sebelumnya. Terima kasih buat seluruh jemaat atas persembahan yang sudah diberikan dan juga pemberian yang baik berupa ucapan syukur dan sumbangan untuk menopang keuangan gereja kita. Warta Keuangan Minggu 18 April 2021. Persembahan Minggu 11 April 2021 yang pertama 459.000, yang kedua 510.000, yang ketiga 536.000, jumlah 1.505.000. Persembahan Minggu offline Minggu 11 bulan April 2021 dari keluarga Sintua Meman Marpaung MSE Inang Bor Lumban Tobing 180.000. Yang kedua, persembahan kebaktian pertengahan Kamis 15 April 2021 di rumah keluarga Sintua Jalontar Lumban Toruan Bor Pangaribuan 30.000. Sintua Meman Marpaung Bor Lumban Tobing 50.000. Sintua Marihot Tamunan Bor Hasibuan 40.000. Jumlah 120.000. Yang terakhir, ucapan syukur atau perpuluhan dari Endang Pak Pahan untuk keluarga Sintua S. Pak Pahan Nahinan memberikan ucapan syukur dan perpuluhan Rp300.000. Maka total penerimaan kita pada minggu ini ialah Rp2.405.000. Rp2.405.000. Demikianlah warta jemaat kita. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali kami ya Bapa mengucap syukur dengan segala kerendahan hati kami. Kami berkumpul di rumah ibadahmu ini, di gerejamu ini, bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu. Hati kami sungguh bersuka cita ya Bapa, di hari yang begitu cerah ini, Engkau masih memperbolehkan kami, memberikan kami kesempatan untuk kami boleh beribadah. Bukan karena kekuatan kami ya Tuhan, bukan karena kemampuan kami, dan bukan karena kami tidak memiliki rasa khawatir terhadap apa yang terjadi saat ini. Tetapi ini karena kami memiliki rasa yang begitu mau mendekatkan diri kepadamu ya Bapa, sehingga kami memberanikan diri kami untuk bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu. Biarlah melalui pujian kami ini ya Bapa, boleh berkenan di kehadiran-Mu. Boleh kami memuji memuliakan nama-Mu dengan bersuka cita, memuji memuliakan nama-Mu.
Ya Bapa, kami telah mendengar sebagian dari firman-Mu. Firman-Mu yang begitu indah, yang telah diberikan oleh hamba-Mu, Sintua WJ Panjaitan. Ya Bapa, berkatin hamba-Mu ini, berikan hikmat dan kebijaksanaan yang berlebih-lebih lagi, berikan kesehatan, berikan pekerjaan yang lebih sukses lagi. Pada keluarga besar, kepada anak-anak berikan kesehatan, berikan masa depan yang terbaik. Kepada keluarga besar Panjaitan diberikan hikmat dan kebijaksanaan serta bersukacita di dalam damai sejahtera bersama Yesus Kristus. Kami juga ya Bapa menerima firman-Mu di tengah hati kami, di tengah kekhawatiran kami, di mana kami saat ini ya Bapa penuh dengan ketidakpastian, baik di dalam pekerjaan kami, ekonomi kami, kesehatan kami, masa depan anak-anak kami. Tetapi dalam firman-Mu tadi telah menerangkan kepada kami ya Bapa, bagaimana kami boleh senantiasa di dalam kehidupan kami sehari-hari mampu mengucap syukur, bagaimana kami boleh selalu hidup berdampingan dengan bersikap adil, bagaimana kami senantiasa di dalam kesehari-harian kami yang penuh dengan ketidakpastian ini, namun kami boleh selalu bersuka cita kepadamu. Firman-Mu adalah bagaikan setetes air yang begitu sejuk di siang hari ini, yang begitu terang benderang diterangkan oleh hamba-Mu. Kiranya firman-Mu ini benar-benar bisa kami jalankan, kami boleh implementasikan di dalam kehidupan kami, sehingga firman-Mu ini boleh menjadi terang dan garam bagi kehidupan kami dimanapun dan kapanpun kami berada. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Terima kasih ya Yesus. Kami juga ya Bapa berdoa buat beberapa saat yang lalu Tuhan telah memilih pengurus pimpinan gereja kami ya Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan telah menempatkan orang yang tepat dan layak untuk menduduki posisinya. Dan kami juga yakin dan percaya Bapa yang beberapa saat yang lalu sebagian dari yang Tuhan telah pilihkan telah ditempatkan menjadi pendeta preses di tempatnya masing-masing. Kami berdoa dan berdoa ya Bapa, mudah-mudahan para hamba-Mu ini menjadi hamba yang benar-benar memajukan HKI, benar-benar memberikan yang terbaik di dalam pelayanan kepada jemaat-Mu, sehingga kami berharap ya Bapa, HKI ke depan lebih baik lagi dan jemaat-Mu bisa bertambah-tambah lagi bersukacita dalam memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami yakin dan percaya ya Bapa, karena itu kami yakin adalah pilihan Tuhan. Kami juga ya Bapa berdoa buat saat ini di mana virus COVID-19 masih masih terus belum mampu dikendalikan ya Bapa. Ya Bapa, berikan kemampuan kepada pemerintah kami untuk senantiasa mencarikan solusi yang terbaik di tengah di mana vaksin yang sudah ditemukan oleh berbagai negara, namun saat ini tidak diperjualbelikan kembali. Namun kami yakin dan percaya pemerintah memberikan solusi yang terbaik melalui vaksin anak negeri, melalui vaksin yang dibuat oleh anak-anak bangsa. Kami yakin dan percaya segera dapat diberikan kepada seluruh rakyat Indonesia. Berikan kemampuan kepada para peneliti, berikan kemampuan kepada seluruh pemerintah, Departemen Kesehatan,
untuk memberikan pelayanan yang terbaik, dan bagi kami, berikan ya Tuhan kemampuan untuk senantiasa mengikuti protokol kesehatan COVID-19. Dimanapun kami berada, secara khusus kami berdoa untuk gerejamu ini. Walaupun kami berkumpul di sini, namun kami yakin dan percaya protokol kesehatan COVID-19 boleh kami tetap implementasikan, boleh kami tetap jalankan dengan sebaik mungkin. Terima kasih ya Bapa, ampunin segala dosa-dosa kami yang kami telah perbuat, agar kami layak menerima berkat anugerah-Mu. Pada keluarga kami dimanapun mereka berada, anak-anak kami ya Bapa, berikan kesehatan, berikan masa depan yang terbaik. Bagi keluarga kami, Bapak, Ibu, dan kakak, abang kami, berikan yang mereka ya Bapa, jauhkan dari segala mara bahaya, berikan kesehatan, dimanapun mereka berada. Ampuni ya Bapa segala masalah, segala dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Kami
kita sama-sama berdoa, doakan doa persembahan kita. Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini, dan ajarlah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami, agar senantiasa bersuka cita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Shalom, saudara-saudara. Selamat hari Minggu.